Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah kerja sama lembaga pendidikan anak usia dini yang beranggota kelompokan yaitu Gusmiati, Mehazra Nazri, Nirmaya Suci, dan Rahayu Nalasari yang akan membahas tentang prinsip manajemen dalam PAUD formal dan PAUD non-formal. Yang pertama yaitu kendala yang dihadapi dalam kerjasama atau kemitraan. Yang pertama yaitu pengertian kemitraan. Kemitraan merupakan hubungan kerjasama antara beberapa pihak dalam mencapai satu hubungan kerja tertentu. Kemitraan antara sekolah dengan keluarga dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan sejalan dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu terbentuknya insan secara ekosistem pendidikan yang pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong. Secara etimologis, kata dan atau istilah kemitraan adalah kata turunan dari dasar mitra. Mitra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya teman, sahabat, kawan, atau kawan kerja. Yang kemudian yang kedua yaitu tujuan kemitraan pendidikan. Ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan penyelenggaraan hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk yang pertama, memelihara kelangsungan hidup sekolahan, yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan, yang ketiga, memperlancar proses belajar mengajar, yang keempat, memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah. Nomor 3, yaitu kendala yang dihadapi dalam kerjasama atau kemitraan. Menurut Anwar, Hafidzi, dan Hadisa Putri tahun 2018 dalam jurnalnya mengemukakan bahwa yang pertama itu kendalanya yang dihadapi dalam kerjasama itu kurangnya kepercayaan antara anggota. Pada dasarnya, hambatan ini terjadi karena anggota tim tidak bersedia menampilkan sisi rentannya kepada sesama anggota timnya. Mereka tidak mau terbuka mengenai kelebihan dan kekurangan diri masing-masing, serta kebutuhan dalam meminta bantuan kepada rekan kerja sehingga kurangnya rasa kepercayaan dalam kerja tim. Yang B itu ketakutan terhadap konflik. Tim yang tidak saling percaya diri atau tim yang sama sekali tidak akan bersedia untuk terlibat dalam konflik yang terbuka. Mereka lebih memilih untuk menyimpan pendapat yang ada dalam diri mereka ketimbang berdebat dengan rekan kerjanya. Yang C itu kurangnya komitmen dalam tim. Kurang respon dari tim atau anggota untuk terlibat dalam konflik mengakibatkan kurangnya komitmen anggota terhadap tim. Komitmen dalam konteks kerjasama tim berfokus pada pembuatan rencana dan pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang. Yang D itu menghindari pertanggungjawaban. Tanpa adanya komitmen pada perencanaan dan pengambilan keputusan yang diambil oleh tim, anggota tim tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada rekan kerjanya. Yang terakhir yaitu ketidakpedulian pada hasil yang diperoleh oleh tim. Karena tadi tidak menghindari dari pertanggungjawaban, maka anggota tim akhirnya lebih fokus pada tujuan pribadi ketimbang pada tujuan tim yang telah dirancang dari awal. Maka inilah kendala yang dihadapi oleh kemitraan dalam lembaga PAUD. B. Penanganan kendala dalam kerjasama atau kemitraan. Menurut Muhammad Hakil, Musi, dan Parwoto, mengemukakan bahwa dalam mengatasi masalah atau kendala dalam melakukan kerjasama atau kemitraan, berikut adalah cara penanganan kendala tersebut. Yang pertama, bangun kepercayaan dalam tim. Untuk membangun kepercayaan diri dalam tim, anggota dituntut untuk menampilkan sisi rentan mereka dan yakin bahwa sisi rentan tersebut tidak akan merugikan mereka. Cara membangun kepercayaan dalam tim yaitu yang pertama, setiap anggota tim saling berbagi mengenai informasi dirinya kepada tim. Yang kedua, berikan apresiasi untuk performa baik yang sudah baik serta feedback spesifik yang perlu diperhatikan. Kemudian, kenali gaya perilaku dan kepribadian anggota lain. Selanjutnya, atasi rasa takut terhadap konflik. Pilih anggota tim yang bertanggung jawab selama meeting atau diskusi berlangsung. Yang kemudian anggota tim saling membimbing untuk menuju diskusi yang sehat. Kenali anggota tim yang kurang nyaman saat diskusi, serta ingatkan mereka bahwa perbedaan dalam tim itu adalah hal yang wajar.
Buat strategi yang tepat untuk menghadapi situasi yang muncul setiap konflik perbedaan yang terjadi. Perencanaan dan keputusan tim yang yaitu dengan yang pertama, tinjauan kembali keputusan penting yang ditentukan selama meeting atau diskusi. Yang kedua, gunakan deadline yang jelas mengenai keputusan dibuat dan dipatuhi waktu yang telah diterapkan. Yang ketiga, jalankan pertanggungjawaban dalam tim. Dan yang keempat, sampaikan pada publik capaian yang harus dicapai oleh tim. Yang kelima, komunikasi mengenai perkembangan formal setiap anggota tim. Selanjutnya, berikan penghargaan secara tim atau individu. Fokuskan attention pada hasil yang perlu diraih tim. Nyatakan komitmen dalam tim mengenai keinginan untuk mencapai hasil tim. Berikan penghargaan berdasarkan keberhasilan dalam pencapaian hasil tim. Yang terakhir, buat papan skor untuk menunjukkan kemampuan anggota dalam mencapai hasil tim. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.